Selanjutnya, tidak kalah menariknya ya, pembicara plenary lecture kita yang terhormat Dr. Kalsum Komaryani MPPM. Beliau sebagai Direktur Mutu dan Akreditasi Yankes Kemenkes dan bekerja di Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Lewat pendidikan beliau menempuh S1 dengan lulus di FKUI tahun 87 dan S2 di School of Planning, Policy and Development dari University of Southern California, USA di tahun 2001. Beliau pernah sebagai Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan PPJK Kemenkes, Kepala Bidang Kendali Mutu dan Pengembangan Jaringan Pelayanan PPJK Kemenkes, Kepala Bidang Pembiayaan Kesehatan PPJK Kemenkes, Kepala Bidang Jaminan Kesehatan PPJK Kemenkes, dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kemenkes. Nah, sekarang nih, beliau adalah ibu kita, pimpinan kita sebagai Direktur Mutu dan Akreditasi Yankes Kemenkes mulai Oktober 2021 sampai dengan sekarang. Kita lihat, kita akan mendengarkan bersama-sama Bu Dr. Kalsum Komaryani MPPM akan membawakan mengenai kolaborasi interprofesional dalam mewujudkan rencana aksi nasional RAN dan pengendalian resistensi antimikroba atau PRA. Silakan Bu Kalsum Komaryani, waktu 30 menit. Ya, terima kasih Bu Moderator, Profesor Aryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati panitia pertemuan dari webinar, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia, dan juga para narasumber pada webinar ini, dan tentunya Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Izinkan saya dari Kementerian Kesehatan ya akan menyampaikan secara singkat regulasi dari pengendalian resistensi antimikroba di Indonesia ya. Saya izin share screen. Semoga sudah terlihat ya. Ya, memang panitia meminta mungkin sedikit tentang kolaborasinya ya antar profesi dalam mencapai rencana aksi nasional dalam PRA ini ya. Jadi saya mungkin sedikit ilustrasi, mungkin juga ini sering disampaikan untuk mengingatkan kita semua bahwa angka kematian akibat AMR ini sekitar 700.000 orang per tahun ya di tahun 2014, dan diproyeksikan pada tahun 2050 bisa menjadi 10 juta per orang per tahun ya. Dan mungkin angka ini yang mirip-mirip ini adalah dengan pandemi COVID ya. Pandemi COVID saat ini di seluruh dunia sudah menyerang sekitar 250 juta orang ya, dan angka kematiannya sekitar 5 juta orang. Jadi AMR ini tidak bisa dianggap enteng ya, di mana secara bertahap pelan-pelan bertambah terus gitu ya. Ya seperti pandemik sebetulnya ya, cuma ini lebih silent ya. Untuk itu juga sering dikatakan silent pandemic ya. Dan dampak ekonominya terhadap GDP itu sekitar 2-3,5% ya, bisa menurun. Yang pasti membebani pembiayaan kesehatan ya, bisa sampai 100 triliun US dollar ya. Maaf. Dan penyebab resistensi antimikroba ya mungkin Bapak Ibu lebih paham ya. Yang kita lihat sih dalam keseharian kita adalah mungkin peresepan antimikroba ya. Kalau tidak mengikuti standar bisa saja berlebihan ya. Lalu dari sisi pasiennya ini juga kedisiplinan ya dari pasien untuk mengkonsumsi antimikroba sebanyak 1 cure. Nah ini juga seringkali pasien sudah merasa sembuh tidak dihabiskan ya. Untuk resistensi antimikroba ini memang juga tidak hanya untuk kesehatan manusia, di kesehatan
hewan juga ya. Nah, ini digunakan ya antimikroba yang berlebihan pada peternakan dan perikanan. Lalu juga kita harus memperhatikan pengendalian infeksi ya di fasilitas kesehatan dan juga higiene dan sanitasi ya, yang dari sisi masyarakat ini juga harus diperhatikan supaya tidak terjadi infeksi mikroba tersebut ya. Dan terakhir, kalau nanti antimikroba ini sudah resisten, ya memang perlu dikembangkan antimikroba baru ya, yang sampai saat ini memang memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi ini yang mengkhawatirkan kalau kita tidak mencegah resistensi antimikroba dari awal. Nah, ini agak macet nih. Ya, dampaknya dari resistensi antimikroba yang mungkin nampak nyata ini dalam perawatan di rumah sakit ya, tentunya bisa memperpanjang length of stay, bisa juga readmisi ya, jadi dirawat lagi, yang ini pasti hubungannya dengan pembiayaan kesehatan ya. Padahal pembiayaan kesehatan kita ya satu sumber yang tidak banyak ya. Semuanya pembiayaan itu terbatas. Kita harus memanfaatkan dengan efisien dan efektif ya. Dan tentunya akan menimbulkan morbiditas dan mortalitas yang meningkat. Dan yang kita jaga adalah juga sekarang bagaimana kita ini harus menjaga mutu dan keselamatan pasien ya. Sehingga kalau ada resistensi antimikroba tentunya mutu dan keselamatan pasien ini menurun ya. Jadi bagaimana menyikapinya pemerintah dalam hal ini tentunya leading sektornya di Kementerian Kesehatan dan juga beberapa kementerian ya. Karena memang kesehatan ini kita punya apa istilahnya koordinator di Menko PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Untuk itu Kemenko PMK ini sudah menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator PMK nomor 7 tahun 2021 ya. Ini satu regulasi tentang rencana aksi nasional tentang pengendalian resistensi antimikroba ya. Ini baru saja terbit karena tahun 2021 ya. Lalu yang lainnya di Kementerian Kesehatan ada beberapa peraturan Menteri Kesehatan ya yang mendukung pengendalian resistensi antimikroba ini, mulai dari Permenkes nomor 8 tahun 2015 tentang pedoman program pengendalian resistensi antimikroba. Lalu yang baru terbit adalah Permenkes 28 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan antibiotik ya. Lalu ada Permenkes 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi ya. Ini untuk PPI-nya. Dan untuk akreditasi rumah sakit, salah satu standar akreditasi dalam penilaian akreditasi itu ada tentang pengendalian resistensi antimikroba ya. Jadi sebenarnya berbagai regulasi ini sudah ditetapkan ya, tinggal implementasinya yang harus dilakukan dengan baik ya. Selain berbagai regulasi, baru-baru ini sudah ditetapkan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba atau KPRA melalui SK Menkes 6460 ya tahun 2021 yang anggotanya memang ini terdiri dari Kementerian Kesehatan ya, juga dari Badan POM dan para akademisi dan praktisi ya, sehingga ya di sini sudah di dalam komite ini juga sudah ada pelibatan kolaborasi antar profesi ya. Untuk run dari PRA ini sebagaimana diatur di dalam Permenko ya PMK,
jelas-jelas menyatakan bahwa pelaksanaan PRA ini dilaksanakannya oleh pemerintah, lembaga, dan pemerintah daerah ya. Dan pemerintah lembaga dan pemerintah daerah ini juga dapat melibatkan organisasi profesi, organisasi internasional ya. Kita tentunya melibatkan WHO dan lain-lain ya, FAO juga, organisasi masyarakat, bisa LSM ya, asosiasi pelaku usaha, institusi pendidikan dan industri ya. Jadi memang sekali lagi pengendalian resistensi antimikroba ini memang harus digarap bersama-sama ya. Dan di dalam rencana aksi nasional tersebut juga dituangkan tentang strateginya, ada 6 strategi yang ini memang harus diimplementasikan dengan baik ya. Dan kita harus paham betul ya. Yang pertama dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman AMR, ini memang bagian dari tentunya pemerintah, tidak hanya pemerintah ya, dari institusi di luar pemerintah juga harus giat mensosialisasikan tentang bahayanya AMR dan harus menimbulkan kesadaran menggunakan antibiotik, antimikroba ya dengan wise ya. Lalu yang kedua tentang peningkatan pengetahuan dan bukti ilmiah ini tentang surveillance ya. Dan di Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut dalam GLAS ya. Tapi dimungkinkan juga tadi ya dari narasumber sebelumnya ini baik sekali ya. Kita bisa mencontoh sebetulnya di level rumah sakit ini juga harus terus melakukan surveillance ya supaya identifikasi dari resistensi antimikroba ini bisa cepat diketahui ya. Lalu pengurangan infeksi ini juga harus terus digiatkan dan sebetulnya dengan kondisi pandemi COVID ya ini ada suatu hikmah juga masyarakat kita sudah mulai menjaga higienis perorangan ya. Sekarang menjadi lebih sering cuci tangan daripada sebelumnya dulu ya. Juga pakai sanitizer. Saya kira ini sudah mengurangi infeksi. Mudah-mudahan kasus-kasus diare akut ataupun infeksi saluran pernapasan ya ini bisa dicegah ya. Lalu yang keempatnya optimalisasi pengawasan dan penerapan sanksi pelanggaran peredaran dan penggunaan antibiotik. Saya kira ini akan melibatkan pelaku usaha juga ya. Kalau tadi mungkin nomor 1, 2, 3 ini lebih banyak sisi kesehatan ya, bisa dinas kesehatan, Kemenkes, rumah sakit ya, dengan berbagai profesinya dan juga masyarakat. Yang keempat ini dengan tadi ya pelaku industri ya. Yang kelima juga peningkatan investasi. Nah ini penelitian penemuan obat harus terus dikembangkan ya sebagai salah satu upaya nanti kalau terjadi resistensi ya sudah ditemukan obat baru gitu ya. Dan terakhir tentang tata kelola dan koordinasi terpadu ini pun merupakan suatu koordinasi dari berbagai pihak ya untuk melakukan pengendalian resistensi antimikroba ya. Jadi semua kegiatan ini ya sudah mencerminkan perlunya didukung oleh berbagai profesi dan perlunya ada koordinasi yang baik ya. Mungkin salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah tentang pelaksanaan penatagunaan antimikroba ya atau antimicrobial stewardship ya yang dilakukan di rumah sakit ya. Ini adalah suatu kegiatan strategis dan sistematis yang terpadu dan terorganisasi di rumah sakit dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan antimikroba secara bijak, baik kuantitas maupun kualitasnya. Ini kita ingin, jadi di level rumah sakit sudah ada pengendalian dan kebijakan ya tentang penggunaan antibiotik. Di samping memang ada Permenkesnya ya itu secara umum ya, tapi di level rumah sakit
dieksekusinya melalui PGA ini ya. Juga di samping di rumah sakit sudah punya formularium nasional, tapi lebih spesifik penggunaan antimikroba ini memang harus dilakukan penatagunaan antimikroba. Nah, tujuan dari kegiatan PGA ini mencegah dan mengendalikan resistensi antimikroba, meningkatkan kualitas penggunaan antimikroba, menurunkan angka kejadian HAIS di rumah sakit, ya, meningkatkan kesembuhan pasien, menurunkan lama rawat inap atau length of stay-nya dan juga termasuk biaya, ya, dan menurunkan kuantitas penggunaan antimikroba. Jadi jumlahnya juga akan dikurangi, ya, otomatis akan menurunkan biaya pembelian antimikroba di rumah sakit, ya. Jadi sekali lagi antimicrobial stewardship ini atau PGA sudah ada pedomannya, ya, dan diketuai oleh dokter spesialis yang memiliki kompetensi dan minat di bidang penyakit infeksi, ya. Ini bisa penyakit dalam, mungkin penyakit anak barangkali, ya. Lalu sudah mendapatkan pelatihan AMR, AMU, dan PGA. Anggotanya terdiri dari berbagai profesi, ya. Ada klinisi, ya, ada patologi klinik, ada farmasi klinik, ada farmakologi klinik, ya, dan sebagainya. Ini sekali lagi memerlukan kerjasama yang sinergis, ya, antara berbagai profesi untuk menjalankan penatagunaan antimikroba di rumah sakit, ya. Ya, saya harap sih semua rumah sakit, ya, tapi saya yakin saat ini belum semua rumah sakit bisa menjalankan PGA dengan baik, dan ke depan mungkin kita harus sosialisasikan terus tentang PGA ini agar penggunaan antimikroba ini benar-benar terjaga, ya, dan dilaksanakan dengan bijak, ya. Selain itu, untuk pemenuhan indikator nasional mutu, ya, dalam pelayanan rumah sakit, ini juga merupakan bentuk kolaborasi profesi antar profesi, ya. Jadi di atasnya PGA, ya, ini ada formularium nasional, ya, yang berisikan daftar obat semua jenis yang wajib diacu, ya, oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, ya. Formularium nasional ini biasanya diturunkan oleh rumah sakit menjadi formularium rumah sakit, ya, dengan core-nya adalah formularium nasional, tapi boleh saja rumah sakit menambah beberapa jenis obat yang memang diperlukan, ya. Nah, jadi formularium obat ini harus dipatuhi oleh semua disiplin ilmu dengan tujuannya agar pengobatan efektif dan efisien, sehingga tercapai penggunaan obat yang rasional. Selain itu juga tentang clinical pathway, ya. Jadi clinical pathway juga dibuat untuk dipatuhi. Untuk itu semua multidisiplin profesi harus melaksanakan clinical pathway ini, ya, dengan tujuannya menjamin kepatuhan dokter dan profesional pemberi asuhan yang lainnya terhadap standar pelayanan, ya. Jadi saya kira memang kolaborasi antar profesi ini sangat terlihat khususnya di rumah sakit, ya. Mulai dari PGA, lalu juga formularium rumah sakit, formularium obat, ya, lalu juga kepatuhan clinical pathway. Nah, jadi sekali lagi resistensi antimikroba ini, ya, kita sudah pahami lah ini merupakan ancaman global, tapi jangan sampai kita, ya, kecolongan lagi seperti pandemi COVID, gitu, ya, pandemik yang lainnya. Ini sebetulnya bentuk lain dari pandemik, gitu, ya, kalau nanti kita membiarkan terus penggunaan antimikroba yang tidak wise. Jadi karena sudah disadari menjadi ancaman global, maka harus dieksekusi dari sekarang, gitu, ya, dari
dengan melaksanakan rencana aksi nasional PRA tersebut yang ada 6 strategi ya. Dan rencana aksi nasional ini tentunya harus menjadi arah kebijakan baik di level pusat dan daerah ya, dan juga di level fasilitas kesehatan. Dan terakhir, karena pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba ini harus dilakukan oleh berbagai pihak ya, berbagai profesi. Jadi saya kira kerjasama, koordinasi, kolaborasi antar profesi ini harus dikuatkan karena kita bersama-sama harus melawan resistensi antimikroba. Jadi sama saja tadi dari narasumber sebelumnya juga kita harus bersinergi, berkolaborasi antar profesi. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Kalsum. Sangat ini ya, sangat lengkap mengingatkan kami semua ini yang ada di webinar. Jadi mungkin kalau saya boleh, tadi kita telah mendengarkan sangat lengkap, sangat informatif dan benar-benar ini komprehensif ya untuk kita semua. Mungkin saya boleh mengingatkan bahwa tadi Bu Dr. Kalsum Komara ini telah mengingatkan kita untuk dampak resistensi antimikroba tadi ada 5 ya, bahwa length of stay akan meningkat, readmisi akibat infeksi akan meningkat, biaya perawatan juga meningkat, morbiditas dan mortalitas meningkat. Yang menurun cuma 1, mutu dan keselamatan pasien. Nah itu kan bahaya ya. Dan tadi beliau telah mengingatkan kita bahwa telah ada kebijakan untuk pengendalian ini dengan 5 PMK-nya tadi itu, tolong teman-teman SPPK semua harus punya ya, Permenko PMK nomor 7 2001 tentang rencana aksi nasional ini RANPRA-nya ini ya, Permenkes nomor 8 2015 tentang pedoman PPRA, nomor 28 tahun 2021 tentang pedoman penggunaan antibiotik, ini yang tadi sangat ditekankan oleh Dr. Kalsum, dan Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman PPI serta PPRA dalam standar interakreditasi SNARS edisi 1. Dan tadi ada 6 strategi pengendalian resistensi antimikroba dalam RAN, kita telah dengarkan bersama, dan juga inti dari PGA pun juga telah melibatkan berbagai profesi, sehingga ADN-nya tadi Bu Dr. Kalsum telah menekankan bahwa perlu penguatan kolaborasi antar profesi ya, tadi untuk formularium nasional maupun untuk clinical pathway, tetapi tentu terlebih untuk mencegah resistensi antimikroba ini. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Kalsum Komariani yang telah berkenan hadir di acara ini dan memberikan pencerahan mengingatkan kita semua. Terima kasih banyak Bu Dr. Kalsum dan juga para hadirin. Saya akan kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Aryati, MSc SPPK Konsultan. Sebelum menutup sesi kali ini, dimohon kepada pembicara, moderator, dan panitia yang terlibat agar dapat mengaktifkan kamera untuk sesi foto bersama. Kami hitung dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Satu kali lagi dalam hitungan 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh pembicara, moderator, dan panitia yang terlibat. Dilanjutkan dengan presentasi oleh PT Becton Dickinson Indonesia dalam komersial break kali ini dengan durasi waktu 20 menit. Kepada PT Becton Dickinson Indonesia, disilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat
Prof. Aryati yang sebelumnya menjadi moderator dari planner yang pertama, juga Prof. Tony, juga kepada Ibu Direktur Yankes, Dr. Kalsum. Izinkan saya mewakili Becton Dickinson Indonesia ingin men-sharingkan beberapa hal, terutama tentang bagaimana BD berkontribusi untuk melawan AMR. Saya men-sharingkan screen saya, apakah sudah terlihat? Bagus, cuman belum slideshow ya. Oke. Sudah slideshow, Dok? Sudah ya, mudah-mudahan. Ya, siap. Baik, seperti tadi sebelumnya Dr. Kalsum, Ibu Kalsum sudah menyampaikan bahwa jangan sampai AMR ini menjadi pandemi. Ya, tadi juga di pertama Prof. Nahwa juga menyatakan bahwa sudah ada endemi waktu itu di rumah sakit. Jangan sampai jadi endemi di rumah sakit. Ini adalah sebuah slide yang menunjukkan bagaimana COVID yang sekarang adalah fast spreading pandemic ya. Hari ini saya membaca sudah ada 38 negara yang terimpact karena Omicron, dan belum lagi bulan Juli yang lalu kalau kita mengingat bersama gimana bed capacity di Indonesia juga sebelumnya juga seluruh negara di dunia juga mengalami masalah, ada limited capacity, dan ini menjadi potential to overwhelm hospital. Dan acara-acara seperti ini atau awareness dibangun untuk bersama-sama mencegah. Jangan sampai AMR menjadi outbreak yang seperti sekarang COVID terjadi di COVID ini. Lalu di CDC di list down beberapa risk factor yang juga mendukung ya terjadinya AMR. Dan kita lihat di sini untuk pasien-pasien dengan kondisi infeksi AMR risiko tinggi, misalnya pasien di ICU, misalnya dengan berbagai macam komorbid, itu keterlambatan diagnosis dan pengobatan itu dapat meningkatkan kemungkinan hasil yang negatif atau tidak berimpact. Padahal pasien-pasien ini kan butuh terapi yang cepat. Lalu untuk pasien dengan infeksi resiko yang rendah, perawatan juga jadi resiko karena ini bisa menyebabkan peningkatan resistensi di rumah sakit dan di komunitas tempat pasien itu ada. Lalu ini adalah halangan-halangan ya, atau apa saja yang mungkin terjadi apabila kita tidak mencegah sejak dini mengenai AMR tersebut. Dan ini adalah semua hal yang kita ketahui, bukan cuma masalah penggunaan antibiotik di manusia, tapi juga antimikroba di tanaman, di hewan, dan sebagainya, yang sekarang itu kita sekarang coba atasi dengan One Health, dan ini adalah situasi yang terjadi sekarang. Barusan juga Ibu Direktur sudah menyatakan bagaimana koordinasi itu sangat penting dilakukan oleh berbagai macam pihak sehingga kita dapat bersama-sama menghindari tadi jangan sampai jadi endemik, jadi pandemik AMR ke depannya. Nah, informasi berikutnya yang saya mau sampaikan adalah kontribusi yang kami sebagai satu company yang punya concern yang sangat besar terhadap AMR adalah apa saja yang BD coba lakukan, baik secara dunia, secara global, di berbagai macam negara, atau di Indonesia, at least usaha atau upaya-upaya apa saja yang mungkin kita bisa kolaborasikan untuk fighting this AMR together. Dan ini adalah 5 poin dari WHO yang berulang-ulang sudah coba dikomunikasikan, dan BD akan mencoba masuk ke dalam 5 poin ini sehingga bisa sejalan dengan rencana global yang juga diajukan untuk memerangi AMR ini. Oke, yang pertama adalah raising awareness. Jadi bagaimana kita melihat syukur ada, bukan syukur ya maaf, COVID ini membuat satu situasi di mana awareness seperti tadi soal kebersihan, individual hygiene dan sebagainya menjadi lebih meningkat.
sehingga harapannya kita juga bisa memakai kondisi ini untuk berjalan bersama-sama, terutama untuk raising awareness. Salah satunya yang dilakukan adalah terus meningkatkan edukasi, lalu berkolaborasi dengan berbagai macam pihak. Kita mengedukasi dengan ada satu campaign di BD yang dilakukan untuk resistant fighter, dan kami juga nanti akan mengundang bila ada dokter atau Bapak Ibu yang berniat untuk juga masuk ke dalam campaign ini, kami akan sangat senang hati. Lalu berkolaborasi, partnering dan London School misalnya untuk menciptakan suatu educational online, lalu juga mengimplementasikan melalui berbagai macam platform, terutama juga kalau dalam konteks BD mungkin juga menciptakan inovasi untuk membantu untuk memerangi EMR ini. Nah, ini adalah platform-platform tersebut. Misalnya yang pertama, silahkan Prof, Dokter, Bapak, Ibu kalau mau masuk ke website ini. Ya, jadi ini antimicrobialresistantfighters.org. Di sini Dokter, Prof, Bapak, Ibu akan mendapatkan, kalau kita lihat di atas ini ada podcast ya, ada webinars. Saya pakai pointers dulu. Ada webinars, ada podcast ya yang nanti Prof, Dokter, Bapak, Ibu juga bisa masuk ke situ. Dan kemudian misalnya di podcast ini ada berbagai macam cerita dari klinisi, dari berbagai macam pihak yang terlibat dalam EMR di rumah sakit, juga bahkan dari pasien-pasien yang pernah mengalami kesulitan karena badannya sudah mengalami banyak resistensi dan dia mengalami super infeksi sampai akhirnya harus mendapatkan berbagai macam treatment dan akhirnya bahkan ada yang keluarganya sampai meninggal. Silahkan mendengarkan di podcast itu, akan sangat menarik untuk menambah wawasan kita bersama. Lalu yang berikutnya adalah di sini, ini adalah satu e-brochure sebetulnya yang diciptakan untuk bisa disebarkan dan kemudian untuk meningkatkan awareness kalau ada platform-platform tersebut. Lalu ini adalah juga satu platform soal awareness education, sharing dari berbagai klinisi atau farmasis atau berbagai macam pihak yang terlibat di EMR, dan saya juga mau mengundang bila ada Prof atau Bapak Ibu yang ingin bersama-sama berkolaborasi untuk ini akan menggembirakan sekali. Itu yang pertama, jadi di sisi awareness. Yang kedua adalah surveillance. Nah, ini surveillance adalah tadi presentasinya Prof. Natwa mengatakan bahwa surveillance itu mencegah kita untuk melakukan keputusan yang salah. Mungkin keputusannya hasilnya enggak 100% benar, tapi at least mencegah kita melakukan keputusan yang salah. Jadi surveillance ini menjadi sangat penting untuk kita mampu membidik secara tepat, memprioritaskan secara tepat mana kondisi yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi surveillance ini juga kami juga bekerja sama dengan berbagai macam non-profit organization juga untuk berusaha melakukan program-program atau project-project yang bisa menambah kontribusi dalam surveillance ini. Lalu yang ketiga adalah melalui reducing incidence of infection through hygiene and prevention effort. Ada sebuah data di sini yang mengatakan bahwa up to 1 in 2 and 10 hospital, sampai 1 dari 10 dalam 10 hospital patient itu bisa mendapatkan hospital acquired infection HAI. Dan 1 dari 3 pasien ICU juga dapat HAI. Ya, jadi ini penting untuk ponder bersama, dicermati bersama, karena ini akan sangat menunjukkan betapa infection prevention itu penting. Dan salah satu yang dilakukan adalah bekerja sama di sini dengan satu badan di Amerika, surveillance epidemiologi dari Amerika, dan menciptakan satu online education, terutama soal infection prevention. Jadi ini juga ada registration code untuk BD Access untuk free education tersebut. Ya, jadi ini juga menunjukkan ada satu leaflet juga soal betapa infection prevention itu penting, dan tadi bagaimana antibiotic stewardship itu tadi di Prof
Aqua presentation juga mengatakan bahwa stewardship itu penting untuk menurunkan cost, terutama cost dalam hospital. Setiap pasien yang mendapatkan EMR resistensi itu kan akan menambahkan cost kan ke rumah sakit. Betapa stewardship ini penting sekali untuk mampu menyikapi hal tersebut. Lalu yang berikutnya adalah optimizing of use antibiotic, many of which are prescribed inappropriately. Nah, ini beberapa waktu yang lalu kami dari BD juga bekerja sama dengan London School of Hygiene dan Tropical Infection itu mengadakan satu massive online untuk edukasi untuk masalah ini. Dan ini FYI sedang ada tahap berikutnya dan kami juga sedang menunggu dari global untuk edukasi dan kerjasama dengan London School untuk edukasi di tahap berikutnya. Kalau nanti sudah selesai, kami akan menginformasikan ke Prof, Bapak, Ibu, dokter semuanya untuk berpartisipasi dalam edukasi ini. Jadi poin yang terakhir ya adalah soal inovasi. Dan BD sebagai perusahaan yang juga sangat concern terhadap EMR ini punya beberapa jalur solusi klinikal atau jalur yang mungkin bisa kita lihat bersama, terutama sekarang juga carbapenemase producing CPO organisme sudah juga mulai ada di mana-mana. Jadi ini adalah satu panel mungkin secara fenotipik. Jadi kami punya yang buat fenotipik, punya yang genotipik juga. Yang fenotipik salah satunya adalah panel CPO ini yang sekarang juga saya dengar karena COVID ini pemakaian antibiotik juga sangat meluas, terutama di carbapenemase producing organisme ini juga mulai timbul di mana-mana. Jadi ini juga bisa memberikan satu solusi bagaimana kita ke depannya bisa lebih mengantisipasi terjadinya EMR yang lebih berlanjut dan lebih berlanjut. Dan ini yang genotipik kami juga sudah ada satu PCR untuk hospital acquired infection assay yang mungkin juga bisa membantu Prof, dokter, Bapak, Ibu sini semua dalam memerangi EMR tersebut karena mendapatkan satu alert yang lebih dini sehingga penanganannya juga lebih dini. Ini seluruh produk rangkaian kami untuk infection prevention, untuk diagnostic testing, blood culture, IDIST, dan juga molekuler. Dan untuk TB testing, dua dari kultur dan dari molekuler kami, dua-duanya juga sudah WHO recommendation. Jadinya ini menjadikan salah satu yang kami tawarkan untuk menjadi platform solusi terutama untuk memerangi EMR tersebut. Terakhir saya ingin menunjukkan sebuah video yang dibuat oleh BD terutama dalam konteks EMR ini. Sebentar. Mohon maaf, ada suaranya nggak ya? Ada ya? Ada. Terima kasih.
Baik, sebagai penutup, sekali lagi terima kasih untuk seluruh panitia yang telah memberikan waktu ini. Juga mari bersama kita bekerja sama, berkolaborasi untuk spread the awareness and stop resistance. Dan mari bersama kita bahu-membahu untuk memerangi antimicrobial resistant ini. Kami dari BIDI akan sangat terbuka untuk bersama-sama berkolaborasi dan membicarakan kira-kira apa yang bisa kita buat bersama ke depannya untuk memberantas AMR ini dan tidak membuat AMR ini lebih dan lebih lagi. Terima kasih, selamat pagi, dan saya kembalikan ke MC.